Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, kalian pastinya sudah membaca di slide sebelumnya ya, yaitu membaca tentang tujuan pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi. Nanti kita akan belajar untuk mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Anak-anak, sebelum lanjut ke materi, saya punya beberapa pertanyaan nih. Apakah kamu pernah membaca atau mendengar proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, gempa bumi, atau bahkan mengapa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara serentak? Atau ketika tahun 2006 kamu pernah mendengar di daerah Porong, Sidoarjo, terjadi demo berkali-kali karena dampak PT Lapindo Brantas memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat Sidoarjo. Fenomena-fenomena tersebut itu dapat disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Anak-anak, kita lanjut ya ke memahami informasi teks eksplanasi. Anak-anak, teks eksplanasi itu dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Jadi bisa saja fenomena alam, fenomena sosial, budaya, bahkan politik. Nah, berikutnya yang perlu kamu ketahui, di samping menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena, teks eksplanasi itu menggunakan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kemudian, teks eksplanasi ini tujuannya apa? Teks eksplanasi ini bertujuan agar pembaca atau pendengar dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Ingat ya, tadi di dalam teks eksplanasi itu ada fakta anak-anak yang mendukung dari teks eksplanasi. Perhatikan dan baca teks berikut. Kemudian kita jawab pertanyaan mengenai teks tersebut. Apa sih isi teks tersebut? Apakah teks tersebut berisi fakta? Kemudian, apa ya tujuan teks tersebut ditulis? Apakah teks tersebut mempunyai hubungan kausalitas? Apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Teks tersebut berisi tentang akibat sebab penularan COVID-19. Kemudian, apakah teks tersebut berisi fakta? Iya, karena ada data yang dituliskan oleh penulis di teks tersebut, yaitu ada kalimat, hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. Pertanyaan berikutnya, apa ya tujuan teks tersebut ditulis? Nah, teks tersebut ditulis itu karena berharap pembaca dapat memahami proses penularan COVID-19. Apakah teks tersebut mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat? Iya, karena teks tersebut memaparkan secara kausalitas tentang proses penularan
COVID 2019. Nah, pertanyaan terakhir, apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi? Iya, karena di teks tersebut dijelaskan atau ditandai adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas bagaimana virus COVID 2019 itu menyebar. Nah, di situ sudah dijelaskan ya, sudah Bu Dewi beri tanda bukti dari teks tersebut. Baik anak-anak, untuk menambah pemahamanmu mengenai teks eksplanasi, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tulismu ya. Sebelum kamu menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi, kamu baca cuplikan teks berikut. Nah, setelah kamu baca, di mana sih anak-anak letak gagasan umum atau gagasan pokoknya? Tentunya berada di awal paragraf ya. Nah, karena paragraf ini termasuk jenis paragraf deduktif, yaitu gagasan umum atau gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Nah, anak-anak, tentunya ya di cuplikan teks tersebut tadi menjelaskan mengenai sebab akibat penularan COVID 2019 berdampak pada dunia pendidikan negara kita. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing. Kemudian sebagian besar aktivitas dilakukan di rumah yang kita kenal dengan istilah WFH, work from home. Bahkan KBM atau kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara daring ya, jadi tidak boleh bertatap muka secara langsung. Nah, itu merupakan fakta-fakta anak-anak yang mendukung dari cuplikan teks tersebut ya. Nah, setelah kamu mampu menemukan gagasan umum atau gagasan pokoknya, kemudian disertai dengan fakta-fakta yang ada di dalam teks cuplikan tersebut. Nah, sekarang saatnya kamu latihan. Kamu tentukan mana gagasan umum atau gagasan pokoknya serta fakta penting yang terkandung dalam 2 paragraf berikut. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa video ini kamu bagikan atau kamu share ke teman-teman. Atau bisa kamu subscribe ya. Jangan lupa juga like dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.